Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, I would like to explain about cause and effect. Jadi, video kali ini saya akan membahas cause dan effect. Cause adalah sebab dan effect adalah akibat. Kita ke cause dulu. Cause itu adalah the reason or motive for an action. Cause itu adalah alasan sesuatu terjadi. Cause adalah alasan sesuatu terjadi. Cause why something happens. Cause itu mengapa sesuatu terjadi. Kemudian cause itu happens first, terjadi pertama. Sedangkan effect itu adalah result or conclusion of an action. Jadi effect itu adalah hasil atau kesimpulan dari suatu aksi. Kemudian effect itu what happened. Kenapa? Why? What? Kenapa terjadi? Kemudian effect itu happens due to cause. Effect ini terjadi karena ada cause, ada penyebabnya. Contohnya, it rain, I got wet. Karena kehujanan, saya basah kuyup. Di sini jelas ya, it rain itu adalah penyebabnya. Penyebabnya it rain. Dan dampak dari kehujanan ini, efeknya ini, I got wet, saya jadi basah kuyup. Saya jadi basah kuyup penyebabnya apa? Ini karena kehujanan. I think kalian udah ngerti sampai sini ya. Selanjutnya, pertanyaan untuk menemukan suatu cause itu adalah why did this happen? Kenapa ini bisa terjadi? Kemudian effect itu pertanyaannya what happened? What happened? Apa yang telah terjadi? Jadi ingat, cause itu alasan, effect itu adalah hasilnya. Contoh, it rained so I got wet. Karena kehujanan, jadi saya basah kuyup. Untuk memudahkan kalian dalam menemukan cause and effect pada suatu kalimat, kalian bisa melihat signal words. Nah, when we talk about cause, we use the following signal words. Jadi untuk mengindikasikan cause itu ditandai dengan because, the reason for, on account of, bring about, give rise to, created by, contributed to, led to, due to, for this reason, and unless. Sedangkan untuk effect, when we talk about an effect, ini signal words-nya ada as a result, then, hence, for this reason, therefore, outcome, so, consequently, finally, therefore, and in order to. Silahkan dilihat kalimat yang pertama, yaitu Sumatran tigers are almost extinct because people killed too many of them. Macan Sumatera hampir punah karena orang-orang banyak membunuh mereka. Di sini kita bisa lihat nih, cause atau penyebabnya yang mana? Penyebabnya adalah ini. Karena habis kata because pasti diikuti dengan penyebab. Di sini penyebabnya adalah orang-orang banyak membunuh Sumatran tigers. Nah, efeknya apa? Karena orang-orang banyak membunuh macan Sumatera, efeknya adalah Sumatran tigers are almost extinct. Jadi macan Sumatera hampir punah. Contoh kedua, haze is caused by massive forest burning. Caused by itu ada artinya terjadi karena. Nah, setelah caused by itu diikuti dengan penyebab massive forest burning, pembakaran hutan. Efeknya adalah haze. Contoh ketiga, since they are in love, they forgive each other's mistakes. Since itu sama aja dengan because, artinya karena. Karena mereka sedang jatuh cinta, mereka saling melupakan kesalahan masing-masing. Jadi karena since dan because itu
artinya sama, yaitu karena, maka kita bisa dengan mudah menemukan penyebab di kalimat ini. Cause-nya yang mana? Cause-nya adalah they are in love. Efeknya apa? Efeknya adalah mereka saling memaafkan kesalahan masing-masing. Jadi penyebabnya di sini adalah mereka sedang jatuh cinta. Efeknya mereka melupakan kesalahan masing-masing. Contoh terakhir, early men learned to grow food and as a result, their lives became easier. Orang-orang zaman dulu atau orang-orang purba zaman dulu belajar bercocok tanam dan hasilnya hidup mereka menjadi lebih mudah. Di sini ada signal word as a result, artinya hasilnya. Maka di sini kita bisa gampang nih cari tahu setelah kata as a result, maka pasti itu adalah efek. Jadi kalau saya suruh cari yang mana nih efeknya? Efeknya adalah their lives became easier. Hidup mereka menjadi lebih mudah. Penyebabnya apa? Karena orang-orang zaman dulu belajar untuk bercocok tanam, seperti itu. Oke, let's take a look at the sentence structure of cause and effect. Kalian coba perhatikan untuk ini. Due to, because of, owing to, thanks to. Setelah kata ini, maka akan diikuti dengan noun. Noun itu adalah kata benda. Sedangkan untuk signal word yang because, since, as, for, and as a result of itu akan diikuti dengan subject plus verb. Kita langsung ke contoh. Owing to our hard work and intelligence, we won the trophy. Setelah owing to maka diikuti dengan noun. Noun di sini adalah hard work and intelligence. Kemudian setelah thanks to diikuti juga nih dengan noun. Nounnya apa nih? Nounnya adalah yang sudah saya garis bawahi, effective planning. Kemudian setelah kata because of itu diikuti juga dengan noun. Because of his hard work, he managed to get the best student award. Jadi because of diikuti dengan noun. Selanjutnya, I have a stomachache because I ate too much food. Setelah because itu diikuti dengan verb atau kata kerja. Kemudian di sini ada as a result, pasti diikuti dengan verb. Verbnya mana? Verbnya ini, were. Oke, saya punya tugas. Tugasnya itu read the sentences and find the cause and effect. The first one has been done for you. Jadi saya sudah menyiapkan 6 kalimat ya buat kalian. Tapi nomor 1 sudah saya selesaikan. Kalimat pertama yaitu the milk spilled all over the floor, so Jen got a mop and cleaned it up. Artinya susu tumpah di lantai. Jadi Jen mengepel dan membersihkan tumpahan tersebut. Penyebabnya apa? Kalian bisa lihat dong di sini. Penyebabnya adalah susu yang tumpah, milk spilled. Efeknya setelah susu tumpah, efeknya adalah si Jen mengepel. Mop. Jen mop. Nah, ini ada nomor 2, nomor 3, 4, 5, dan 6. Silahkan kalian kerjakan secara individu. Jadi kalian harus membaca kalimatnya, kemudian tentukan yang mana cause dan yang mana effect. Oke. I think it's enough.
Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.